Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa fil khulasati lan ing dalem khulasah, kitab ringkasan, kullu ibadatin utawi saben-saben ibadah, kasolati kaya solat, was zakati lan zakat, was shaumi lan puasa. Kullu ibadatin utawi saben-saben, kullu saben-saben artinya setiap. Kullu ibadatin utawi saben-saben ibadah, atau kullu ibadatin utawi setiap ibadah. Kasolati seperti sholat, kaf huruf jar punya arti seperti. Kasolati koyo sholat, was zakati lan zakat dan zakat, was shaumi lan puasa. Iku furidot den fardu ake opo kullu ibadah fi waktin ing dalam waktu, duna waktin ing dalam saing sore waktu. Kalau belajar sholat, belajar ibadah, belajar haji, belajar zakat, belajar puasa, itu hanya difardukan di waktu-waktu tertentu. Sholat ada zuhur, asar, maghrib, isya. Zakat idul fitri. Kalau puasa Ramadan. Tapi wa ta'allumul ilmi utawi mempelajari ilmu, iku fardun fardu fi jami'il halati ing dalam sekabehane piro-piro tingkah. Tapi belajar ilmu agama itu hukumnya wajib setiap detik, setiap nafas, dalam segala keadaan. Wa auhalan mewahyukan sapa Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala, di Dawud alaihi salam marang Nabi Dawud alaihi salam, ya Dawud, wahai Dawud, ittakhid ngalapa siro, na'laika ing sendal lorone siro, min hadidin saking wesi, wa asoka lan tongkate siro, min hadidin saking wesi, watlub lan gulatana siro, belamber watlub lan gulatana siro, aslinya utlub, dikasih wawu, hamzahnya nggak boleh dibaca karena hamzah yang ada pada fi'il amar namanya hamzah wasol, jadi nggak boleh wa utlub. Watlub, watlub lan gulatana siro al ilma ing ilmu, hatta yang koti'a, yang koti'a fi'il mudhari ing koto'a. Nah, kemasukan hatta dibaca nasab, hatta yang koti'a, hatta yang koti'a sehingga terputus, opo na'laka sendal lorone siro, tuka kan punya arti siro, opo na'laka sendal lorone siro, wayang kasiro ilmu dorek lagi, ing kasaro yang kasiru,
Cuman karena diatofkan kepada yang qati, maka dibaca nasab lagi. Wa yang kasiro lan dadi tugel atau pecah opo asoka tongkate siro. Nah, dari pernyataan Allah ini kepada Nabi Dawud, ya Dawud ittakhilna alaika min hadid wa asaka min hadid watlubil ilma hatta yanqati'a na'lak wa yankasiru asak. Buatlah kedua sandal dari besi. Buatlah tongkat dari besi. Jadi tongkatnya bikinan dari besi, sandalnya buatan dari besi. Lalu carilah ilmu. Sampai kapan? Sampai sendal besimu itu terputus. Wayang kasiro asok, sampai tongkatmu itu jadi patah. Saking beratnya nyari ilmu tuh gitu. Nah, kita nggak punya sendal besi, sendalnya karet, gampang tugel. Kadang-kadang yang kanan warna hijau, yang kiri warna merah gitu. Itu aja nyerah belum patah belum apa udah nyerah mondoknya, udah nyerah ngajinya. Sementara Allah mengatakan kepada Nabi Daud, andaikan kedua sendal dari besi dan tongkatnya dari besi, maka carilah ilmu, nyantri yang benar. Sampai kapan? Sampai besi dan sandalnya itu hancur ibaratnya gitu. Wakila lan dengan dikake inna ilmama ini ya benar. Inna ilmama sa'tuhune ilmune perkara. Ya ta'allaku. Nah, ini di situ tulisannya alima ta ilma. Hah? Ilma. Coba yang alima angkat tangan. Oh, berarti sama kayak ini alima. Nah, kalau ngaji nahwu sorof, mana maka lama-kelamaan ngerti mana yang keliru, mana yang enggak. Kalau alima salah, sebab kalau alima itu fi'il madi. Fi'il madi nggak bisa kemasukan inna. Karena yang bisa kemasukan inna hanyalah isim. Nah, isimnya fi'il madi alima, masdar. Alima ya'lamu ilman, kan gitu. Maka yang kemasukan inna pasti ilmun, bukan alima. Inna ilma ma sa'tuhune ngawurwi perkara. Ya ta'allaku kang berhubungan apa ma. Binafsika kelawan awak dheweke sira. Bi jami'il ahwali ing dalem sekabehane pira-pira tingkah. Iku bimanzilatit ta'ami kelawan kedudukane panganan wasyarabi lan minuman. Inna ilma ma satuhune ngawurwi perkara ya ta'allaku kang berhubungan apa ma. Yo ya ta'allaku fil apa? Ilmu dar. Ilmadinya apa? Ta'allaqa. Nah, ya ta'allaku berkaitan apa ma binafsika kelawan awak dheweke sira fi jami'il ahwali ing dalem sakabehane pira-pira tingkah. Iku bimanzilati ta'ami kelawan kedudukane panganan wasyarabi lan minuman. La budda kudu pasti atau la kudda la budda ora kena ora. Likulli ahadin kara kaduwe saben-saben wong suwiji min dzalika saking mengkonon ilma ma yata'allaku bi nafsi. Wa inna hayatal qalbi krono satuhune uripe hati iku bihi kelawan ilm kama kaya barang
anna hayatal badani kang satuhune uripe badan iku bihima kelawan to'am lan syarab. Kama kaya barang kola kang ngendika sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong iku kana ana sapa man iku hayyan urip bil ilmi kelawan ilmu. Kana fi'il madhi. Man utawi sapane wong iku kana ana sapa man iku hayyan urip bil ilmi kelawan ilmu. Lam yamut mongko ora mati sapa man abadan ing dalem salawase. Yamut fi'il mudhari', fi'il madinya adalah mata yamutu. Ada pernyataan begini, ilmu yang berkaitan dengan diri sendiri, yang dipakai untuk setiap kondisi, situasi, keadaan, detik demi detik, menit demi menit, setiap kedipan, setiap napas, ilmu itu kedudukannya sama seperti makanan dan minuman. Labudda likulli ahadin min dalik, setiap orang wajib pasti untuk mencari ilmu tersebut. Karena hidupnya hati dengan ilmu, sebagaimana hidupnya badan dengan makanan dan minuman. Seperti halnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, barang siapa yang hidupnya dengan ilmu, maka dia nggak akan mati selamanya. Jadi nggak akan mati selamanya. Orang yang hidupnya sama ilmu itu nggak akan mati selamanya, meskipun nyawanya udah kecabut. Selalu di itu tuh, selalu di terniang-niang. Kan orang tuh, kalau kita kan orang hidup kayak orang mati gitu. Kalau kita nih hidup tapi kayak orang mati. Kamu mati, nggak ada pengaruhnya apa-apa. Dunia nggak guncang gitu loh maksudnya. Tapi kalau orang berilmu mati ya ada keguncangan. Ya kan begitu. Nah kita tuh orang-orang hidup tapi nggak kerasa kayak orang hidup, nggak diaku siapa-siapa gitu. Yang ngakuin kita cuman ayah dan ibu kita kan. Tapi kalau orang berilmu, yang ngakuin tuh banyak orang. Terus dikenang-kenang. Kita kenal Imam Syafi'i bukan siapa-siapa kita. Kita kenal Imam Hambali bukan siapa-siapa kita. Kita kenal Abu Bakar As-Siddiq bukan siapa-siapa kita. Tapi kok kenal mereka ya karena mereka udah mati, nggak ada, jasadnya udah dikubur, tapi itu namanya sampai sekarang tuh masih ada, dikenang. Imam Nawawi dikenang, Nawawi Al-Bantani itu dikenang. Kamu kenal Hadratus Syekh Imam Hasyim Asy'ari nggak? Kenal nggak? Kenal. Nggak pernah lihat mukanya, nggak pernah, tapi kenal. Sementara kita punya ayah, lalu punya kakek, lalu punya buyut, lalu punya apa lagi tuh? Wareng dah apa? Kenal enggak? Enggak. Tapi sama Mbah Hasyim Asy'ari kenal enggak? Kenal. Ya karena hidupnya dengan ilmu. Jadi orang berilmu tuh matinya aja tuh hidup. Lah sementara kita yang bodoh-bodoh ini hidupnya aja kayak orang mati. Kayak berguna nggak berguna gitu loh maksudnya. Kita tuh berguna nggak berguna. Apakah ketika misalnya ketika ilham mati kemudian kiamat guncang enggak? Waktu terus berjalan. Ya kan? Waktu terus berjalan. Nggak ada perubahan dalam apa-apa. Nggak ada perubahan apa-apa. Tapi misalnya Presiden Prabowo mati, ya repot semuanya. Jadi pergantian lah, rapat ini lah, rapat itu lah, geger lah, film ditayangin semua lah, berita gitu. Tapi kalau kita sih kerjaannya cuman orang biasa terus mati, ya paling tahlilan, itu aja sih. Paling apa
Qalilan. Tetangga-tetangga kita malah senang bawa berkat dari rumah kita aja. Tapi kalau misalnya orang berilmu tuh, nah makanya bercita-citalah kamu menjadi orang besar. Oke ya, bercita-cita jadi orang besar, mengharumkan nama. Kemudian kalau keluarga kamu nih, ayah, ibu, terus adik-adik, ada satu orang yang hebat nih, nanti tuh jadi anaknya siapa sih? Ibunya siapa sih? Adiknya siapa? Gitu. Jadi kayak ke bawah-bawah jadi. Ayah, ibu, adik, paman, bibi itu ke bawah-bawah. Ente kenal Ustadz Edi ya, mau penceramah, mau balik, alim, hafal Sahih Bukhari, hafal. Ya saya kenal sama ponakannya. Jadi ponakannya tukang beca tuh jadinya tuh. Misalnya ya, ponakannya Mas Ojan ya. Ponakannya pamannya, misalnya tukang orang biasa aja tuh. Tapi itu terkenal lah. Paham kan? Jadiin istri sama Mas Edi ya. Karena Edinya itu bersinar. Jadi keluarganya akhirnya ikut-ikutan bersinar. Mau ikut keluarga redup kabeh sih, bapak, ibu, anak-anak redup kabeh yang petang rubet. Nah. Tapi kalau satu yang jadi ulama, jadi apa, jadi ya punya yayasan kayak, punya majelis taklim kayak apa kayak gitu tuh. Orang masyarakat kan pada ngaji. Anak saya ngaji di sana. Oh iya, itu tuh ustadznya tuh anaknya ustadz apa? Anaknya ustadznya teman saya. Istrinya tuh teman saya, diaku-aku terus. Orang kalau terkenal, kalau bagus ikut diaku-aku. Sementara kalau orang nggak terkenal, kadang-kadang nggak mau ngakuin. Ya sama kayak orang miskin, orang nggak punya kan nggak mau diaku. Oke, lanjut. Tsumma alam nuli ngawur wasiro. Itu aslinya i'lam fi'il amar. Ma fi'il amar lagi-lagi hamzahnya tidak boleh dibaca. Jadi nggak boleh summa i'lam, langsung tsumma lam. Nuli wasiro, ada antanya di dalam. Anna kulla ilmin ing satuhune saben-saben ilmu yutawassalu kang den hubungake apa bihi kelawan ilmu ila fardhi ainin marang fardu ain. Iku fatahsiluhu mongko utawi ngasilake ilmu iku fardu ainin fardu ain. Fa innal ilma krono satune ilmu al muta'alliqa kang berhubungan. Al muta'alliqa itu muta'alliq, lamnya dibaca kasroh. Ya, bukan dibaca fathah. Kalau ada harokat di bawah tasdid berarti dibaca apa? Kasroh. Harokatnya di bawah tasdid apa di atas tasdid? Di bawah, berarti muta'al li, bukan muta'alla. Muta'alliqa itu isim fa'il. Ta'allaqa ya ta'allaku ta'alluqan wa muta'allaqan fahuwa muta'alliqun bima'rifatillahi ta'ala kelawan ma'rifati Allah ta'ala wa bisolati lan kelawan solat wa zakati lan zakat wa shaumi lan puasa wal haji lan haji wa bimalan kelawan barang ya ta'allaku kang berhubungan apa ma bil halali kelawan halal wal harami lan haram wa ghairi dzalika lan saliyane mengkonon halal lan haram. Khobare inna ilma iku fardun fardu. La buddha kang ora kena ora likulli muslimin kadue saben-saben wong Islam lanang wa muslimatin lan wong Islam ladon. Apa talabuhu mencari ilmun wa tahsiluhu lan menghasilkan ilmu wa iqamatuhu lan jumenengake ilmu kas sholati kaya sholat wa zakati lan zakat wa ghairihi malan sakliyane sholat lan zakat.
Wa yas'alulan nyuwun sapa wong Allah taala ing Gusti Allah taala an kulli mas'alatin saking saben-saben masalah. Masalah itu masdar. Masdarnya masdar mim. Sa'ala yas'alu su'alan wa mas'alan. Sa'ala artinya minta. Mas'alan itu sesuatu yang ya permintaan. Angkuli mas'alatin saking saben-saben masalah muta'alliqatin kang berkaitan biha kelawan ma'rifat. Wa yu'aqabulan den siksa opo alaiha kelawan ninggalake ma'rifat. Wala yufalan ora den ngapura sapa anhu saking wong bitaubatin kelawan taubat wastighfarin lan istighfar. Wala yu'dharu lan ora den maklumi atau den ampuni sapa wong. Wa yu'aqabu lan den siksa sapa alaihi ngatasi wong kama kaya barang yu'aqabu kang den siksa sapa man sapa wong ala tarkis sholati ngatasi ninggalake salat wa zakati lan zakat wa ghairihi malan saliyane salat lan zakat wa yufassaku lan den anggap fasik langsung wayaf suku lan dadi fasik sapa tariku hawong kang ninggalake ma'rifat kama kaya barang yafsuku kang dadi fasik sapa tarikus sholati wong kang ninggalake salat wa zakati lan zakat wa ghairihi malan sakliyane salat lan zakat min sairil furudi saking sakabehane pira-pira fardhu. Wa yaskutu lan gugur sapa wong anis syahadati saking syahadah kama yaskutu kama kaya barang yaskutu kang gugur sapa tarikus sholati wong kang ninggalake salat anha saking syahadah. Wa ala hadza lan iku ing atase iki wa ala hadzalan ingatase iki ulima den kawruhi apa ahkamu fardil kifayati pira-pira hukume fardhu kifayah was sunnatil muakkadati lan sunnah muakkad wa ghairil muakkadati lan sunnah ghairu muakkad wal mandubi lan kesunahan biasa wal mustahabbi lan kesunahan mustahab wa ulima lan dan kinawarwi lan dan kitahui aidon haleman apa hurmatu ta'allumi mam harame mempelajari perkara yutawassalu kang den hubungake apa bihi kelawan ilal harami marang haram kata'allumis sihri kaya mempelajari sihir wan naron jatilan pira-pira ramalan wan nujumilan ilmu perbintangan al muharramati kang den haromat. Kamu tahu tentang ilmu kolerasi enggak? Ilmu tentang ilmu kolerasi. Apa tuh kolerasi? Hal-hal yang keterikatan. Kamu cinta sama perempuan, nanti tuh tiba-tiba kayak cinta sama orang tuanya aja. Jadi itu senang sama orang tuanya, baik sama orang tuanya, begitu kan? Itu mah umum ya. Kamu cinta sama motor, nanti tuh suka sama motor, nanti tuh tahu semua yang berkaitan dengan motor tuh, entah itu mesinnya, akinya, apanya, apa tahu aja. Kamu tahu handphone, nanti apapun yang berkaitan dengan handphone tuh kondomnya, LCD-nya,
tipenya itu tahu semua. Orang hormat sama guru, ta'lim sama guru, tapi nggak suka sama anaknya tuh nggak ada. Ya orang-orang dulu tuh, orang-orang sini tuh pada hormat sama Kiai Malik, ayahnya Abi Kiai Malik lah, terutama si Abi Kiai Malik. Soalnya nggak kelihatan banget ada pondoknya sih. Dulu banyak santrinya Kiai Abdul Malik. As-Sholah tuh dulunya pesantren, bukan sekolahan, dulunya pesantren. Pimpinannya adalah Kiai Haji Abdul Malik. Orang-orang sini tuh pada hormat semua. Masalah Kiai Abdul Malik gak ada, nah, anak-anaknya tuh kayak dijauhin sama orang-orang sini. Jadi apakah orang-orang sini mencintai Kiai Abdul Malik? Enggak. Karena kecintaan itu biasanya terlampiaskan kepada, meskipun udah nggak ada orangnya juga. Kamu cinta sama Nabi, tapi benci sama keturunan Nabi, itu bohong. Cinta sama Nabi tapi nggak suka sama Mekah, itu bohong juga. Cinta sama Nabi tapi nggak pengen ke Madinah, itu bohong juga. Jadi harus mencintai sesuatu, tapi mencintai juga sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu itu. Kamu beli sepatu, kira-kira harus ada talinya nggak? Ya, harus ada talinya. Harus ada kardusnya nggak? Ya harus. Artinya kan harus ada kaos kakinya nggak? Saya pengen beli sepatu, ya sepaket, ya sepatunya, ya talinya gitu loh, ya kaos kakinya, ya ada kardusnya sih. Itu kuning maling, sepatu lah kardusnya. Ya plastiknya apa ya pengen gitu tuh. Beli baju, kamu mau beli baju, beli kancing sebenarnya. Beli baju. Harus beli baju bener ya, beli baju aja ya. Beli baju aja nih, bener ya. Abi akan jual nanti. Kamu pengen beli baju aja, nanti patungan buat beli baju, tapi lah kancingnya. Bisa kan? Terus sakunya jangan dikasih saku. Loh, kok nggak ada sakunya? Oh, belinya bajunya aja sih. Paham kan? Nah, iya ada sakunya, ada kancingnya, ada apa gitu tuh maksudnya. Jadi apapun yang terkait kolerasi namanya, kolerasi. Nah, penting kolerasi. Nah, ilmu yang wajib itu apa? Ilmu yang wajib itu adalah 3 sebenarnya. Diingat-ingat ya. 1 akhlak, 2 fikih, 1 tauhid, 2 fikih, 3 akhlak. Ini ilmu wajib. Kalau ada orang Islam tidak belajar 3 ilmu ini, dosa. Pasti neraka meskipun soleh. Paham ya? Kalau ada orang Islam tidak belajar 3 ilmu ini, pasti ahli neraka. Makanya saudara-saudara kita sudah belum belajar 3 ini. 1, tauhid. 2, fikih. 3. Nah, apakah kamu 3-tiganya sudah matang? Belum. Ilmu tauhid aja ini panjang dan tebelnya bukan main. Ilmu fikih juga panjang dan tebelnya bukan main. Ilmu akhlak juga panjang dan tebel. Nah, salah satu agar kita bisa memahami 3 ilmu ini, belajar nahwu, belajar sorof. Belajar nahwu, belajar sorof mah sebenarnya nggak wajib. Tapi ilmun yata'allaq, ilmu yang dengan nahwu sorof nanti kita akan tahu tauhid, kita akan tahu fikih, kita akan tahu akhlak itu dengan nahwu sorof. Maka nahwu sorofnya pun akan menjadi wajib. Paham ya gitu? Yang wajib kira-kira sholat atau wudhu? Wudhu hukumnya apa? Yang wajib itu sholatnya, wudhunya. Rukun Islam ada 5. 1, 2, wudhunya ada nggak? Wudhunya nggak ada. 3, zakat. 4, 5, haji ya. Pertanyaannya, sholatnya aja, sholatnya wajib. Sewudu-wudunya enggak? Sesuci-sucinya enggak? Nah itu loh, kolerasi namanya. Ya kan, yang wajib orang Islam harus sholat. Begitu berak, cebok langsung sholat. Ya kan yang penting sholat. Iya, bener. Tapi goblok gitu. Bener. Sholat tapi wudhu dul. Wudhunya itu wajib, ngerti nggak? Haji wajib tidak? Wajib bagi yang
Hajinya aja. Haji, pesawatnya juga. Paham kan? Pesawatnya juga harus. Kamu kalau pergi haji nggak naik pesawat, pergi hajinya di Watu Belawa asrama haji. Bisa jalan kah? Oh, kalau pengen ke Makkah, pengen ngempam, ya harus pakai pesawat. Pesawatnya tuh wajib. Ngerti nggak? Jadi kalau rukun haji tuh, rukun Islam tuh syahadat, sholat ada wudunya gitu. Ngerti kan? Zakat ada berasnya. Begitu. Puasa ada sahurnya dan ada bukanya. Iya kan? Rukun Islam yang keempat adalah puasa Ramadan. Terus dari tanggal 1 sampai tanggal 30 waktu enggak buburut atau apa, enggak ngabuburit, enggak buka, enggak sahur. Ya bodoh orangnya masih. Jadi yang benar itu buka dan sahur, paham ya? Nah, begitu juga zakat, harus ada uangnya, harus ada beras. Begitu juga haji, ada pesawatnya, ada tiketnya. Gitulah. Begitu juga pengen cari ilmu agama, tauhid, kemudian fikih, lalu ya harus belajar nahwu, belajar shorof. Nah, belajar nahwunya kamu, belajar shorofnya kamu, itu hukumnya wajib. Su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam.